Saya pikir minggu ini, mengingat semua yang sedang terjadi, kita perlu kembali ke Lakemba, tempat Perdana Menteri Anthony Albanese dan Menteri Dalam Negeri Tony Burke diusir dari masjid setempat oleh kerumunan yang menyebut mereka babi dan anjing, serta meneriakan Allahu Akbar. Adegan yang menginspirasi orang terkaya di dunia, Elon Musk, untuk berkomentar tentang Albanese. Dia adalah orang yang sederhana. Memang benar, karena masuk ke masjid itu menurut saya seperti gol bunuh diri yang spektakuler. Maksud saya, seandainya saja seseorang menyarankan kepada Burke dan Albo bahwa ini mungkin bukan kesempatan berfoto yang paling bijaksana. You have places in Sydney, western suburbs, that Australians don't want to go there, or you're not welcomed. They don't want to go in certain suburbs, and I've been there myself in Lakemba. Which suburb? You feel unwanted, you not want to be there. Lakemba. Ada beberapa tempat di Sydney, pinggiran barat, yang tidak ingin dikunjungi orang Australia atau Anda tidak disambut di sana. Mereka tidak ingin pergi ke pinggiran kota tertentu. Dan saya sendiri pernah ke sana, di Lakemba. Tentu saja Tony Burke menertawakan saran itu dan menceritakan kisah yang pernah didengarnya tentang apa yang terjadi ketika Pauline Hanson pergi ke Lakemba. She turned up with a TV crew from one of the commercial stations, expecting to be greeted with anger from people. They showed her hospitality, they were really glad she was there, some of the women gave her a hug. Dia datang bersama kru TV dari salah satu stasiun komersial dan berharap akan disambut dengan kemarahan dari orang-orang. Namun, mereka menunjukkan keramahan kepadanya. Mereka sangat senang dia ada di sana. Beberapa wanita memeluknya. Sungguh ironis, sepertinya Pauline Hanson lebih diterima di Lakemba daripada Tony Burke, yang daerah pemilihannya di Watson mencakup Lakemba. Dan itu belum termasuk Anthony Albanese. Dan Burke sendiri berbicara tentang pergi ke pasar malam Lakemba untuk Ramadan, yang tentu saja selalu dianggap sebagai contoh gemilang multikulturalisme dalam praktek dan hal-hal semacam itu. Tetapi jika kita akan mengakui sisi baik dari masuknya banyak budaya asing dan menyuruh mereka untuk tidak berasimilasi, tetapi malah mempertahankan cara hidup negara asal, maksud saya sekali lagi, pikirkan semua masakan lezat dan semua itu. Bukankah itu yang selalu kita dengar? Nah, mereka juga harus melihat sisi yang kurang menyenangkan. Dan seperti yang saya katakan, sudah lama ada tanda-tanda bahwa keadaan di sana tidak berjalan dengan baik. Lihat, 12 tahun yang lalu, 60 Minutes pergi ke Lakemba dan berbicara dengan beberapa penduduk setempat. Dan sebagai konteks, klip yang akan saya tunjukkan ini terjadi tidak lama setelah seorang tentara Inggris, Fusilier Lee Rigby, dibunuh di jalanan Inggris oleh seorang teroris Islam. Talking about the Australian government going to Afghanistan, Iraq, so do you, raping our women, okay, torturing our men. Is your identity to another country? No, my identity is to Islam. It's not. So it's not a country. It's not Islam. a country. So my it's religion. It's my sister's getting bombed and raped. Okay, so Nothing that's to do with Australia. then that's what I thought. So Australia is secondary. No, third, fourth. Allah comes first. Okay. Islam comes first. Apakah identitas Anda terkait dengan negara lain? Tidak, identitas saya adalah Islam. Jadi, ini bukan negara. Bukan, ini bukan negara. Ini agamaku. Ini tentang saudara-saudariku yang dibom dan diperkosa. Oke, jadi itu yang kupikirkan. Jadi Australia itu nomor 2. Bukan, nomor 3, nomor 4. Allah yang utama. Islam diutamakan. Ya, keberagaman adalah kekuatan terbesar kita. Tetapi masih ada lagi. How do you feel about the British soldier being there? He deserves it. Why does he deserve it? He's a dog. He's a dog. Why is he a dog? He's not why he's a dog. Why is he a dog? He's not. Why? Why is he a dog? Why is he a dog? No, why is he a dog? Why is that soldier a dog? Bagaimana perasaan Anda tentang tentara Inggris itu? Dia pantas mendapatkannya. Mengapa dia pantas mendapatkannya? Dia seekor anjing. Dia seekor anjing. Mengapa dia seekor anjing? Dia bukan seekor anjing. Nah, ada banyak tanda lain yang menunjukkan bahwa di Lakemba setidaknya seluruh proyek multikultural tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Dan setidaknya sebagian orang di komunitas itu telah berupaya melestarikan bentuk budaya dan agama mereka yang bisa dibilang bertentangan dengan arus utama Australia.
Pada tahun 2014, teman baik saya dan kolega Daily Telegraph Tim Blair melakukan perjalanan ke Lakemba untuk melihat apa yang terjadi. Itu terjadi 12 tahun yang lalu. Dan meskipun ia kembali melaporkan bahwa makanannya memang lezat, toko buku lokal katanya agak mengkhawatirkan. Ia menulis, kutipan, "Di seberang jalan dari hotel terdapat toko buku Islam yang menyebut dirinya sebagai toko buku terbesar untuk pengetahuan Islam." Blair melanjutkan dengan mengatakan bahwa 3 buku menarik perhatiannya. Berikut kutipan dari buku Muhammad bin Jamil Zino, Apa yang harus dipercayai seorang Muslim, sebuah panduan tanya-jawab praktis tentang ajaran Al-Quran. Pertanyaan 43, apakah diperbolehkan mendukung dan mencintai orang-orang kafir? Jawabannya, tidak, itu tidak diperbolehkan. Blair kemudian melanjutkan dengan menjelaskan judul-judul lainnya. Dia berkata, kutipan, "Sejarah orang Yahudi tampaknya judul yang cukup hambar, tetapi sampul belakangnya mengutip kalimat-kalimat dari Martin Luther yang digunakan oleh Nazi seperti matahari tidak pernah bersinar pada orang yang lebih haus darah dan pendendam daripada mereka." Blair membeli buku itu dan menemukan bahwa buku tersebut menawarkan pandangan ini di halaman 16. Kutipan, "Tidak seorang pun dapat menyangkal fakta bahwa orang Yahudi adalah jenis pembunuh barbar terburuk yang pernah dikenal dunia. Adolf Hitler yang hebat dan terhormat dari Jerman tidak pernah membunuh dengan cara yang sama seperti orang Yahudi. Jadi pastinya hanya orang gila, hanya orang-orang gila atau mereka yang suka membunuh bayi dan wanita hamil yang akan berpikir berbeda, dan orang-orang yang lemah akan berpikir sebaliknya." Dalam buku itu dan dekade terakhir, Blair menemukan kekhawatiran serius tentang jumlah pemuda dari daerah tersebut yang bergabung dengan ISIS atau mencoba bergabung dengan ISIS pada puncak aktivitas kelompok teroris tersebut. Angka itu memang besar, tetapi bahkan jika jumlah sebenarnya hanya sebagian dari itu, hal itu tetap menjadi perhatian. Dan ini adalah pengingat bahwa sekali lagi ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda, setidaknya selama selusin tahun terakhir, ada tanda-tanda bahwa beberapa elemen harus ditekankan bukan semuanya, tetapi beberapa elemen dalam komunitas lokal di sekitar Lakemba tidak akan begitu senang melihat anggota lokal mereka muncul bersama bos di masjid setempat, bahkan terlepas dari semua yang telah dilakukan buruh untuk menenangkan mereka, mulai dari membawa masuk 3.000 warga Gaza dengan pengawasan minimal, hingga secara sepihak mengakui apa yang disebut negara Palestina. Sekali lagi, tentu saja insiden Jumat lalu tidak boleh dianggap sebagai tuduhan terhadap komunitas Muslim secara keseluruhan. Tetapi yang seharusnya dianggap adalah sebagai data lain yang menggambarkan bagaimana elemen-elemen yang lebih radikal secara politik, ekstrim dan teologis dalam komunitas tersebut dapat membajak bukan hanya sebuah komunitas, tetapi juga politik seluruh negara. Lihat saja apa yang terjadi di Inggris. Dan yang juga dituduhkan oleh tuduhan ini, menurut saya yang sangat penting adalah proyek multikultural yang lebih luas, yang sengaja meremehkan gagasan warisan bersama Australia sebagai sesuatu yang, terlalu putih, terlalu kolonial, dan terlalu ketinggalan zaman. Sebaliknya, hal itu mempromosikan gagasan Australia sebagai mozaik grup etnis dan agama yang bersaing yang memilih berdasarkan kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan negara di mana mereka tinggal. Tentu saja ini adalah jalan menuju kegilaan. Dan, sekali lagi, lihatlah Inggris, di mana Islam yang semakin tegas mendominasi politik dan ruang publik, mengambil alih Trafalgar Square di London baru-baru ini untuk sholat Ramadan, sementara pada saat yang sama beralih ke Palestina dan menjauh dari aliansi AS. Mari kita berharap seluruh bangsa-bangsa kita di sini melakukan apa yang Burke dan Alba tolak untuk lakukan, dan mengindaukan peringatan-peringatan itu. Shame on you! Shame on you! Shame on you! Bro, that's Arabs. We never get quiet. Why is protecting him? Why is protecting him? Get tricked, dog. Get out of here, mate. Get out of here. What are you going to do? Hey, Bill. All right, get up with And the dramatic rise of Islamophobic attacks. In essence, we have been unable to better lobby and advocate to government in regards to policy and legislation that directly impacts our community. Why is he in here? Get him out of here! We, as Australian Muslims, Get him out of here!
He's right. This is a fight. You gotta respect us. You got to get him out of here. You got to respect his out. You're disrespectful. Sit down and Australian apologise. It's his government. But we won't start its time. Don't bring him here. It's not the time. It's not the time. It's his government. It's his government that pulled them when they were paying. We don't want politicians, brother. We're here to hate. Let's hate. We're praying. Why do we got politicians? Leave politics outside. Boo Tony Black! Boo Albanese! What are you doing here? How dare you come here? Genocide supporters! هسه عنا خطبة. الله أكبر 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 ولله الحمد. Dear brothers and sisters, dear brothers and sisters, keep calm a little bit. It is a Eid. It is a joyful day. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen? Emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan Iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus. Yang bawahan dari bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang. Tapi ngaku dagang. Di tanah bawang yang terbelakang, pengetahuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka pantaran benci semua orang, merapok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban kamu akan dipanggang, sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang, jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah
kesempatanmu melayang. Orang bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas benangmu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang. Jika kamu tidak pulang dari jalan pedang, jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang.